memang teriak-teriak, videonya juga memang nggak jelas suaranya. Gaduh, muhibinnya diajak teriak-teriak, yang bodoh siapa? Yang goblok siapa? Ya, itu kan maksudnya ingin membandingkan itu dirinya dengan Kiai Haji Madudin Usman. Nah, kan kalau ini tidak kita sosialisasikan kepada masyarakat luas, ya gimana coba? Tetapi kita terima kasih loh sama si Bahar, ya. Kenapa? Karena Bahar telah berhasil menunjukkan jati dirinya sendiri, ya, dan para kelompoknya dari klan Ba'alawi bahwa mereka bukan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Memang mulutnya ngaku-ngaku. Kalau ada si Bahar siapa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dia sendiri. Kalau si Rizik tanya siapa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kelompoknya sendiri. Si Bahar ini kan sering mengaku-ngaku di tubuh aneh mengalir darah suci kakek aneh. Nah, ya kan? Lalu tanya-tanya kepada muhibinnya, darah Rasulullah mengalir di tubuh ente atau di tubuh aneh, ya kan? Nah, ini saudara. Jadi hal-hal demikian jangan bosan-bosan ya kita suarakan kepada masyarakat karena saudara fakta menunjukkan karena mereka sudah masyhur bertahun-tahun ya bahkan berabad-abad di NKRI ini bahwa mereka dipercaya oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang kurang literasi, kurang ilmu, kurang paham ya sudah dipercaya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau kita berharap kepada para muhibin Bahar Smith sadar dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun kayaknya memang berat. Ya, yang penting kita suarakan kebenaran tanpa dilandasi kebencian dan iri hati kepada mereka. Nah, supaya pelan-pelan, ya pelan-pelan, sedikit-sedikit tapi pasti, maka akan semakin banyak orang-orang yang sadar, yang tahu, yang paham sejarah yang sebenarnya, data yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya bahwa Bahar Smith dan kelompoknya itu bukan juriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya yang mengaku sebagai juriah Rasulullah dibatalkan, telah gugur di Indonesia sejak peninggalan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Sebenarnya di Arab itu sejak tahun 1800-an, ya jauh sebelum Mufti Batavia ada di Indonesia yang kemudian menebarkan faham dan juga fatwa bahwa para pejuang NKRI bukanlah jihad. Nah ini yang kemudian mereka membantu Belanda dan bekerja sama kepada Belanda. Dan akhirnya apa timbal baliknya? Belanda membantu para habaib-habaib klan Ba'alawi yang bukan keturunan Rasulullah itu dianggap sebagai keturunan Rasulullah dan itu branding itu dikuatkan di NKRI untuk melemahkan para pejuang. Itu cerita singkatnya dan ini sudah sering kita ulangi ya kan. Oleh karena itu kalian harus memahami masalah ini. Nah, berikutnya saudara, ada tadi saya singgung masalah Rizik Sihab. Nah, Rizik Sihab ini juga sudah mulai turun gunung keluar kandang, juga berceramah. Nah, patut diduga dia juga sama nih, dalam tanda petik apa kesurupan gitu ya, atau sedang kesetanan gitu ya, ya, atau mungkin memang dia sedang jadi setannya sendiri, nyetanin para muhibin dia, para pendengarnya, para orang-orang yang asik mendengarkan ceramah dia, ya, untuk membenci Kiai Haji Madudin Utsman dan juga para pemerintah yang katanya dia tidak bisa memakmurkan rakyat. Kalau Rizik ini lebih ke orientasi belakangnya adalah untuk kepentingan politik dia, politik yang dia dukung. Nah, ini saudara, ya, saya tidak mau masuk ke masalah politik, tapi kita menyikapi dan mengkritik perilaku dan isi ceramahnya. Ya, saudara-saudara. Nah, kalangan dari para muhibin, ya dari muhibinnya si Bahar dan juga si Rizik ini seringkali ngomong, itu lihat, ketika Bahar dan Rizik berceramah, ya. Lihat tuh yang nonton. Berapa banyak kan ribuan katanya dia. Oke, kalau kita anggap benar lah, misalnya kita anggap benar. Tapi kita pertanyakan, benarkah tujuan mereka untuk melihat si Bahar ceramah dan si Rizik itu tujuannya untuk mencari ilmu dan meneladani perilaku Bahar? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Saya sering kok nonton ya
menghadiri ceramahnya si Bahar, kemudian ceramahnya si Ricik, tapi saya tidak untuk tujuan mencari ilmu dari dia, bukan tujuan untuk mencari apa amalan atau bersanad ilmu pada dia, tidak, tidak. Saya hanya ingin tahu saja sebenarnya apa perkembangan ceramah update dari dia, ya yang menjadi stand up komedi. Saya anggap dia sedang berstand up aja, stand up komedi, lucu aja menurut saya, ya. Jadi saya anggap dia itu penghibur, saudara, hanya penghibur, ya, hanya sebagai tontonan, bukan tuntunan. Itu buat saya, saudara. Nah, ya, ayo, gimana coba? Bisa jadi orang-orang yang nonton Bahar itu, yang nonton Rizik Sihab itu, yang ngikutin ceramahnya si Bahar dan si Rizik itu, seperti saya alasannya. Hanya untuk cari hiburan, nonton. Kadang kita nonton yang nonton, nyari siapa saja sih yang nonton Bahar, siapa saja sih yang nonton apa namanya si Rizik, itu saudara. Jadi banyak motivasi seseorang itu mendatangi ceramahnya si Bahar dan juga si Rizik Sihab. Jadi Anda jangan baper ya, jangan baper, jangan GR. Nah, kalau Anda tak ingin tahu contohnya saya itu sering menghadiri ceramahnya si Bahar, ceramahnya si Rizik bukan untuk meneladani dia, bukan untuk mencari ilmu dari dia. Saya nggak cari ilmu dari dia. Ya dia saya anggap stand up komedi, ya. Dia sedang saya tonton karena dia sedang mungkin saya tonton, saya merasa terhibur aja melihat dia sedang kesetanan, melihat dia sedang menebarkan kebencian, nyetanin orang, ya kan? Lalu kemudian saya konten sekarang, misalnya saya jadikan bahan konten saya. Jadi saudara, jangan mau dimanfaatin si Rizik dan juga si Bahar. Yang benar apa? Manfaatin mereka. Ya, manfaatin mereka. Jadi saya konten dia akhirnya, memanfaatin dia. Ceramahnya dia itu yang penuh dengan provokasi, kebencian, iri hati. Kan iri itu sama kayak Haji Madudin. Ya saudara. Oke, baiklah. Saya akan perdengarkan video dari Rizik Sihab ya, yang ngeri, ngeri kalau menurut saya. Nanti kalian bisa nonton video lengkapnya. Mudah-mudahan nanti saya tidak lupa mencantumkan link deskripsinya ya. Ya saudaraku, tapi ya sebaiknya nggak usah lah kau tonton karena jika kalian lemah iman, ya memang bisa terhipnotis dengan ceramahnya si Bahar. Bisa terpengaruh dengan ceramahnya si Rizik Sihab. Kenapa? Ya karena bawa-bawa nama Rasulullah. Kalau Anda masih yakin bahwa dia adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalian akan percaya dengan omongannya, setiap kata-katanya yang mungkin memprovokasi dan penuh dengan iri hati, kebencian, sakit hati. Sakit hati. Ya iyalah sakit hati. Bagaimana nggak sakit hati? Bertahun-tahun leluhur mereka mengaku sebagai juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai keturunan Rasulullah. Ya kan? Bertahun-tahun di Indonesia loh. Ya. Lalu ada seseorang yang berani, ya, yang punya nyali membongkar kepalsuan nasab dari orang ini. Ya, ya si Bahar sakit hati dong. Selama ini udah berkoar-koar kemana-mana ngaku dia juriyah Rasulullah, lalu Kiai Haji Madudin Utsman berani membongkar, ya, membongkar bahwa nasab yang dia klaim itu adalah palsu. Ya wajar kalau kemudian dia sakit hati, saudara. Nah maka ya kita harus bijaksana. Oke, kita nggak usah iri dengan mereka, nggak usah iri dengan Bahar, ya, nggak usah iri. Walaupun dia diaku-aku oleh sebagian muhibin yang belum sadar itu, ya, walaupun si Rizik diaku-aku yang kepada muhibin yang belum sadar itu sebagai keturunan Rasulullah, nggak usah iri kita. Tetap kita damai, tenangkan hati, kita yakini, kita bersihkan hati, ya, akidah kita jangan sampai terbongkar. Tetap yakini kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, itu jadi hati-hati saudara, waspada. Coba kita tonton, bukan kita tonton, saya perdengarkan videonya. Nah, ini, nih. Emang ada saya datang keluar batang, saudara, akuin nih, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begini? Ya, itu luar biasa kan saudara? Ini dia kayaknya ceramahnya di daerah Batang ya saudara. Ya. Emang ada ngaku-ngaku
Ya, kata dia tanya, memang ada yang ngaku-ngaku gue Habab, gue Habib. Ya memang pada waktu itu dia nggak ngaku, tapi dalam ceramah-ceramahnya secara tidak langsung dia ngaku-ngaku sebagai Habib, ya kan? Dan Bahar Smith itu salah satu contoh yang real, ngaku dia sebagai Habib. Hati-hati, dia itu bisa memutarbalikkan fakta-fakta, kata-kata dan data. Sejarah aja diputar balik, saudara, untuk menghipnotis, untuk mempengaruhi para pribumi yang belum paham dan belum lengkap literasinya. Jadi hati-hati. Pokoknya kalau kalian mending gak usah dengerin dah ceramahnya dia kalau memprovokasi dan menebarkan kebencian dan mengajak kita untuk membenci seseorang. Ya, tetap damaikan hati, bersihkan hati, tetap netral dalam diri kita, ya kan? Hanya ada Allah ya. Ada. Itu bekal-bekal nasab kasih tahu lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masih bodoh. Nah, katanya si Rizik, lo mau ngakuin, mau nggak ngakuin masa bodoh. Iya, dia ngomong hari itu di ceramah itu. Tapi lihat di luaran sana, dia kebingungan, saudara. Dia kebakaran jenggot, apalagi dia memprovokasi muhibinnya kan, untuk nggak terima karena dikatain junjungannya bukan keturunan Rasulullah SAW. Jadi dia itu pinter sekali menggunakan majas-majas yang ya seperti itu, ya. Jadi Anda harus hati-hati, saudara. Jangan sampai mendengar kata-kata dari oknum-oknum habaib itu langsung ditelan mentah-mentah. Bahaya, saudara. Anda bisa terprovokasi dan terpengaruh. Lu ngakuin gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan-pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul? 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 Nah, dia menuduh Kiai Haji Madudin Usman mengadu domba umat. Ini framing yang berbahaya. Sekali lagi kita tidak mengadu domba kalian, justru kita menebarkan kasih sayang. Kita ngajarin untuk menyayangi semua warga negara Indonesia. Bahkan si Habib ini, oknum-oknum Habib itu saya bilang tadi, saudara, si Bahar dan si Rizky ini jangan dibenci, kita kasihani, dia perlu kasihani, dia butuh dikasihani nih orang. Ya butuh kemuliaan dia ini orang, ya. Ya, kita hargai dia, tetap kita hormati sebagai manusia sewajarnya. Kalau memang dia meninggal, kalau perlu kita kirimi Fatihah dia supaya diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Kan boleh-boleh saja. Makanya jangan kalau kemudian kita kirim hadrah Fatihah kepada orang muslim itu kita dianggap kemudian mendukung mereka. Enggak, karena apa? Kita itu menyayangi semua orang muslim. Orang muslim itu harus kita sayangi semuanya karena kita saudara, diikat dengan kalimat tauhid. Betul tidak? Betul atau betul? Nah, disitulah bedanya kelompok Kiai Imad dengan mereka. Kalau kita santai, ya santai, kita tebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, kita jaga NKRI. Ya, semua orang mau beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya, kalau mereka menjadi warga negara Indonesia, itu saudara-saudara kita, saudara. Harus kita sayangi. Sehingga kalau ada konflik horizontal dimanapun daerah antara umat muslim dengan non-muslim, jangan kita membela salah satu pihak. Semua harus kita ayomi. Yang perlu kita bela adalah kebenaran, maka mereka semua benar saudara kita. Maka kita damaikan, kita sadarkan perlahan-lahan. Dengan riset dulu, dengan riset ilmiah. Supaya kita bisa menemukan formulasi penyelesaian dengan benar, dengan adil, dan win-win solution, menguntungkan semuanya karena mereka semuanya adalah saudara-saudara kita. Betul tidak? Betul atau betul? Ya, saudara. Nah, menarik kan? Nah, kita lanjutin tuh ceramahnya si orang ini. Nggak ada yang jawab. Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Nah, Kita oke. bilang, Dia bilang, kalau dia ilmiah, kita jawab ilmiah. Mana buktinya? Mana karya tulis kalian? Hai, para muhibin dari si Bahar dan Mas Rizky harus tahu. Kita pertanyakan sekarang. Kalau Kiai Haji Imad kan sudah jelas ada karyanya. Karya tulis ilmiah mereka. Mana karya tulis kalian dari para muhibin dan dari orang-orang yang katanya mau menantang debat, tunjukkan dulu karya tulisnya, kita pelajari, baru kita perdebatkan, gitu. Yang satu punya bahan karya tulis ilmiah, yang satu nggak punya, ngajak debat, yang nggak seimbang, no. Tinggalkan mereka itu, nggak ilmiah itu. Nah, ada yang dari muhibinnya si para habaib-habaib ini ngomong,
Lah, katanya Ki Haji Imad nggak berani ditantang oleh siapa sih Wafi itu. Lah, kelasnya Wafi itu siapa? Wafi, coba tanya mana karya tulis ilmiahnya. Pernah nggak? Berapa? Ada berapa dia? Seorang ilmuwan atau bukan? Nah, harusnya itu jangan Wafi, kelasnya Kroco itu ngapain? Ya, saya pakai istilahnya si siapa itu? Taufik Asegaf ya, Kroco. Saya tidak bermaksud merendahkan secara pribadi kepada si Wafi, tetapi yang saya kritik adalah ungkapan dan kata-kata dia yang nantang-nantang Kiai Haji Imad. Mana karya Anda? Nggak ada tuh. Jadi kalau saya kasih tahu, kalau mau ilmiah, sungguh-sungguh ilmiah, buat karya tulis dulu, baru tunjukkan ke publik, kalian punya karya tulis, lalu nanti kita perdebatkan. Itu baru. Ya kalian nggak punya bahan ilmiah kok ngajak-ngajak debat, buang waktu. Saya sarankan memang kepada Kiai Imad nggak perlu dirayani orang-orang yang seperti itu. Yang pansos saja nggak punya ilmu kok, nggak punya karya nyata gitu. Nah, saudara, demikian ya saudaraku, kita video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata. Saya tidak ingin Anda salah sangka kepada siapapun. Saya ingin sampaikan kepada semua pendengar dari channel Newsline Official, baik itu dari golongan muhibin para habaib terutama, maupun dari yang lain-lainnya, kami tidak mengajak Anda untuk menebar kebencian atau membenci siapapun. Yang kita kritik adalah perilaku, substansi ceramah mereka yang membahayakan NKRI. Dan masih banyak hal yang bisa didiskusikan. Saudara, jadi kita sayangi mereka semuanya. Semua warga negara Indonesia harus kita sayangi demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, kedamaian. Nah, oleh karena itu, demi menjaga kenyamanan, maka kalau ada yang melenceng, yang sudah keluar jalur, yang bicaranya sudah membuat gaduh, yang sudah menebarkan doktrin-doktrin sesat, ya kita sadarkan, kita kritik, kita tunjukkan yang benar itu ini loh, itu salah. Begitu ya, saudara? Sekali lagi, mohon maaf segala kekhilafan, semoga semuanya selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya. Selamat beraktivitas, salam Pancasila Jaya, salam persatuan dan kesatuan, salam persaudaraan, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!